kita sudah di pasar Babodan. Nah, kita akan belanja apa saja, kita lihat. Di sini saya dibantu oleh ibu saya untuk berbelanja, ya. Oke, kita lihat. Baiklah, setelah tadi kita ke pasar, kita akan belajar tentang sumber-sumber lemak minyak. Nah, sumber-sumber lemak minyak itu beragam jenisnya, beragam asal. Nah, lemak dan minyak merupakan sumber energi yang efektif dibanding karbohidrat dan protein. Nah, lemak dan minyak merupakan campuran antara triglycerida yang terdapat di dalamnya terdiri dari asam lemak dan glycerol. Minyak berbentuk cair pada suhu ruang dan lemak berbentuk padat pada suhu ruang. Nah, ini terjadi perbedaan yang sangat berbeda sekali. Dalam lemak dan minyak pada industri ditambahkan beta-karotin dan antioksidan untuk mencegah oksidasi saat penyimpanan. Di antaranya dua oksidasi yaitu antioksidan, yaitu primer dan sekunder. Yang paling utama yaitu nabati dan hewani. Dari hewani itu seperti biji-bijian, seperti biji bunga matahari lah, biji kedelai lah, atau biji jagung itu bisa. Terus biji minyak biji pohon tahunan seperti sawit sama kelapa. Nah, untuk minyak hewani itu berasal dari susu, seperti susu lemak itu seperti susu sapi. Nah, daging dari daging sapi, dan hasil laut seperti ikan-ikanan, ikan salmon, paus dan lain sebagainya itu dimanfaatkan. Nah, bedanya antara nabati dan hewani itu dari sifat fisiknya. Itu seperti sifat fisik pada in food processing, oils and fat served as heat exchanger, ideal source as cooking oil, shortening with butter, fat, butter and margarine. The addition of fat is also introduced to add calories and improve the texture and taste of food. And animal fat contain a lot of storage called cholesterol, while vegetable fat contain phytosterol and contain more unsaturated fatty acids, so they are generally liquid. Minggu kain. Uang kain. Siapa?
ini dilakukan diapa ya Bu ini dengan minyaknya itu ya Mas. diperes metu. Hah? Iteras. Oh, buat santan. Dibuat santan. Untuk mengeluarkannya. Saring. Ya, ini hasil perasan yang pertama dari apa Bu? Perasan yang pertama dari kelapa tua ini. Nah, kita peras 2 kali. Oke. Kita kasih air lagi. Kita kasih air sekali lagi. Kita ulangi. Untuk yang kedua kalinya. Oke, ini perasan yang kedua. Kita masukkan sedikit demi sedikit. Seperti langkah yang pertama, kita peras. Warnanya putih agak kental dan masih belum menjadi minyak. Nanti kita panaskan sampai. Oke, santan kita didihkan sekitar berapa jam? Sampai mendidih, sampai keluar minyaknya. Nah, sampai mendidih ini di udak-udak terus nih. Kita udak-udak terus sampai mendidih. Oke, kita lihat nanti hasil akhirnya. Santan sudah mendidih, kita aduk-aduk. Ya, ini kondisi terkini. Ya, ini warnanya sudah mulai pudar, kita lihat ini. Warna yang dihasilkan sudah pudar dan sudah mau Bu. Oke, ini sudah memasuki fase arah ya. Sebutannya di sini arah ya Bu. Ya. Terus sebentar ini. lagi ini akan berwarna coklat, akan buih-buihnya kelihatan. itu terus Yang letup itu minyaknya. sudah mau jadi guys. Sendiri tahu. Sudah mau jadi guys. Ini sudah keluar minyaknya ini. Udah tunggu. Iya, ini minyaknya udah keluar. Ini apinya kecil aja biar nggak gosong bumbunya nanti. Ya guys, sudah mulai ada minyaknya. Belundunya sudah mulai kelihatan dan ini bentar lagi mau matang. Ini masih menunggu warna coklat, belum terjadi warna coklat. Minyaknya masih minyak muda. Masih minyak muda. Tunggu ya guys. Tunggu ya. Ini udah mau jadi. Ini udah belundunya sudah mulai coklat dan minyaknya sudah keluar, tapi belum sepenuhnya keluar ini guys.
masih dimurnikan lagi ini Kita guys. tunggu lagi sampai Tunggu lagi sampai coklat tua itu sudah menandakan matang tuh. Ada rasanya. Ya ini guys sudah matang belundunya dan minyaknya sudah tua. dan sudah matang Bumbunya sudah. sudah coklat. Mantap. Kita matikan apinya, terus kita tunggu sampai dingin. Terus kita Santap. peras ya. Belundunya Diperas, dipisahkan antara minyak dan belundunya. Nanti akan kita lihat. Sekarang kita diamkan dulu ya guys, supaya agak dingin dan tidak kepanasan waktu kita peras. Oke. Sudah diperas langsung dimakan. Ya setelah kita tadi meneliti mencoba-coba tentang memurnikan minyak dari santan, nah kita akan lihat hasilnya. Hasil dari ikan minyak kelapa ini. Nah, minyak kelapa ini seperti ini, bisa dilihat jernih, agak kekuningan, tapi ini khasnya minyak. Nah ini sangat sehat sekali. Karena kenapa penyimpanannya begini, karena ini mencegah oksidasi dari luar. Nah ini biar benih itu biar kita bisa melihat seperti apa. Nah dari 2 batok kelapa tua jadinya segini aja, tidak ada 1 gelas, tapi nggak apa-apa lah. Ini minyak yang kita buat bersama ibu saya, sangat seru. Saya lebih senang begini, praktek langsung di lapangan, mencoba. Ini hasil minyaknya, bisa dilihat. Untuk hasil sampingnya itu seperti ini, belundu enak ini, enak. Enak. Ini hasil sampingnya dari pembuatan minyak. Ini bisa dimakan dan enak sekali. Bicara tentang pemurnian minyak, kita akan belajar tentang pemurnian minyak. Nah, kenapa pemurnian minyak? Karena saat kita menerima minyak mentah, tidak mungkin kan kita menerima minyak dari kelapa sawit langsung dari rumah, kan tidak. Melewati sebuah pemurnian minyak yang cukup panjang dan cukup lama, dan sampai kita mendapatkan minyak yang murni yang ada di dapur kita. Nah, minyak yang dari pabrik harus kita hilangkan komponen-komponen yang non triglycerida yang harus dihapuskan, karena itu akan membuat minyak akan menjadi lebih cepat terkena oksidasi. Nah, proses pemurnian yang dilakukan itu melewati cara ekstraksi, yaitu mengekstraksi minyak-minyak mentah, dilakukan secara fisik dan kimia, digabungkan agar mendapatkan hasil yang maksimal. Nah, kenapa maksimal? Karena banyak bahan-bahan non triglycerida yang ada di dalamnya, seperti fosfolipida, asam lemak bebas, logam berat, pestisida, dan lain-lain sebagainya yang ada di dalamnya. Itu harus dihilangkan. Oke. And oil refining process in start
for one demugging. Yes, demugging for removal of phospholipid, phosphohatrice, and low to neutralization for removal of free fat acid. 3 process blanching for removal of color and deodorization to district odor and flavor. Oke, untuk selanjutnya yaitu tujuan dari proses demugging. Nah, tujuan proses demugging ini bertujuan untuk mengurangi kerugian saat tindakan pengemulsi fosfolipid meningkatkan minyak kerugian selama pemurnian alkali. Nah, gam yang ada di dalam minyak harus dihilangkan dan harus dirubah warnanya menjadi coklat selama deoderasi. Nah, makanya itu dilakukan penghilangan warna ini. Penggunaan deodorin ini dilakukan secara skala besar seperti skala industri yang harus dipunyai oleh tiap-tiap industri minyak. Nah, untuk proses demugging ini supaya maksimal harus melewati namanya 4 tahap dan sangat efisien sekali. Seperti pemurnian air untuk menghilangkan air yang ada di minyak, lalu penguraian asam untuk mengasamkan untuk menetralkan minyak-minyak itu, dan demugging enzimatik untuk menghilangkan fosfolipidnya dan membran demugging. Nah, itu harus dilakukan 4 tahap itu untuk mendapatkan yang maksimal dan yang diinginkan sesuai kriteria yang diinginkan. Nah, tahap kedua yaitu blanching. Blanching ini bertujuan untuk menghilangkan zat-zat warna yang tidak diinginkan dalam minyak. Nah, proses ini dilakukan menggunakan bahan tambahan yaitu arsoben. Arsoben ini mempunyai banyak sekali, memiliki blanching agregat. Blanching agregat ini 3, yaitu activate blanching earth, yang kedua arang, dan ketiga arang aktif. Dari ketiga itu boleh dipilih salah satunya atau semuanya untuk efektivitas sesuai yang diperlukan. Nah, tahap selanjutnya itu yang ketiga, tahap deodorization, itu menggunakan uap dengan menggunakan tekanan yang bertujuan untuk menghilangkan bau yang tersisa di minyak tersebut dan menghasilkan produk olahan yang siap untuk dikonsumsi. Selain deodorization digunakan untuk menghilangkan flavor yang tidak enak pada minyak, deodorization ini digunakan juga untuk menghilangkan asam lemak bebas yang terdapat di minyak. Nah, di sini memerlukan proses yang panjang juga, dengan misal menggunakan gas tekanan tinggi untuk menghilangkan baunya, itu menggunakan uap tekanan tinggi seperti nitrogen dan steam uap panas. Ini cara kerjanya menyemburkan di dalam tangki sampai melewati bawah, sampai melewati minyak, lalu berembus ke atas lagi dan dikeluarkan.
Nah, mungkin itu pelajaran hari ini yang kita udah belajar dari sumber-sumber minyak dan cara pemurnian minyak di industri yang lebih besar. Nah, like jika suka, komen jika ingin berkomentar, dan jangan lupa subscribe dan nyalakan notifikasi loncengnya. Sampai jumpa lagi. Ini apa? Ada. Suka beludungnya enggak? Suka. Kenapa suka? Enak. Terus?